Sebelum Anda mencap orang buruk dan meminta orang lain ngaca, sebaiknya Anda yang harus ngaca duluan. Itu yang paling penting. Tidak ada masyarakat yang mendesak Jokowi minta maaf soal ini. Kecuali para mahasiswa dan gerombolan pembenci Jokowi yang notabene mereka ini adalah kadrun yang bikin rusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saran saya kepada Bapak Amin Rais, Anda sebaiknya jalan kaki dulu dari Jakarta ke Jogja. Sesuai dengan janji Anda pada saat itu, barulah Anda menyuruh Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia. Amin Rais ini dia kembali mengungkit soal isu penundaan pemilu yang berakibat pada masa jabatan presiden menjadi lebih panjang. Nah, si opa tua ini menyarankan agar Presiden Jokowi untuk mengakhiri masa kepemimpinannya sesuai dengan konstitusi, yaitu 2 periode maksimal. Kemudian dia juga mendorong agar Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Turunlah sesuai ketentuan konstitusi dan minta maaflah secara tulus ikhlas kepada seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu kutipan pernyataan dari si Amin Rais. Lalu dia bilang dia yakin bahwa masyarakat Indonesia akan memaafkan dengan segala kebahagiaan. Memangnya salah Jokowi apa, bro? Harus minta maaf kepada rakyat Indonesia. Yang bilang atau yang membuat isu penundaan pemilu itu siapa? Yang membuat wacana jabatan presiden 3 periode itu siapa? Jangan orang lain yang membuat isu, lalu Anda menyuruh Presiden Jokowi untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Tidak ada masyarakat yang mendesak Jokowi minta maaf soal ini. Kecuali para mahasiswa dan gerombolan pembenci Jokowi yang notabene mereka ini adalah kadrun yang bikin rusuh. Ya, kita tahu jumlahnya memang tidak seberapa. Lagi pula semua itu bukan ulah Jokowi. Melainkan itu kan ulah dari para ketua parpol dan juga menterinya. Harusnya si Amin Rais atau Anda ini mengkritik siapapun yang memulai membuat isu ini. Bukan malah menyuruh Jokowi ralat dan minta maaf. Oke, saya paham. Sekarang baru saya paham. Mungkin karena Anda sudah tua, atau mungkin sudah pikun, sehingga tidak tahu lagi siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Presiden Jokowi sudah meminta jajarannya agar tidak lagi menyinggung soal penundaan pemilu dan fokus bekerja menangani persoalan negara. Ingat, fokus bekerja menangani persoalan negara. Bukan menangani persoalan remeh-temeh seperti permintaannya Bapak Amin Rais. Jadi orang yang masih meributkan ini, bisa jadi dia ini buta hati dan tuli. Atau sakit hatinya ini lagi kambuh. Anda sendiri bukannya tanpa noda. Jejak digital
Anda ini cukup banyak yang bikin mual. Sebelum Anda menyuruh Jokowi begini begitu, harusnya Anda ini yang jalan kaki dulu dari Jakarta ke Jogja. Rakyat Indonesia sangat menunggu momen tersebut. Nah, kalau sudah Anda lakukan, barulah boleh Anda mengkritik Jokowi yang katanya cacat menurut Anda. Kalau Anda mau jalan kaki dari Jakarta ke Jogja ataupun sebaliknya, saya pastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia akan puas dan tidak penasaran lagi seumur hidupnya. Jangan cuma bisa suruh Jokowi mundur, turun, atau apalah. Tapi orang lain suruh dia jalan kaki, dia pura-pura tidak dengar. Dia pura-pura tuli. Dia pura-pura tidak sadar. Anda ini harusnya sadar. Kalau Anda jalan kaki, maka Anda akan dikenang sebagai salah satu politisi yang paling dikenal sepanjang sejarah politik Indonesia. Anda akan menuai banyak respek dan tepuk tangan yang meriah. Kalau dilakukan jajak pendapat dan survei, saya yakin mayoritas pasti mendukung Amin Rais. Mayoritas pasti akan mendukung Anda untuk melakukan hal itu. Nah, sebelumnya si Bapak tua ini, dia memakai kata ajal untuk menggambarkan akhir dari masa pemerintahan Jokowi. Di hadapan Jokowi Luhut, sesungguhnya menurut saya ada dua macam ajal atau batas akhir kekuasaan. Kira-kira seperti itu bunyi pernyataan dari si Sengkuni Amin Rais ini. Pertama, kata dia ajal konstitusi. Menurut Amin Rais, katanya Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden sesuai dengan konstitusi. Terus kedua, ajal kodari atau ajal takdiri, yakni ajal yang sesuai dengan takdir Tuhan. Tapi sampai hari ini Tuhan tetap menghendaki Jokowi tetap berdiri memimpin bangsa ini. Itulah takdir Tuhan buat Jokowi. Amin Rais ini adalah salah satu orang yang paling sombong yang pernah ada di bumi pertiwi ini. Arogansinya sangat melewati batas. Apalagi kita tahu dulu dia sempat bikin narasi partai Tuhan dan partai setan. Orang mana yang bisa begitu pedenya merasa bagian dari partai Tuhan? Orang macam apa yang bisa menyarankan agar Jokowi konsultasikan diri ke psikolog? Sementara Amin Rais sendiri yang paling cocok untuk memeriksakan diri ke psikolog. Kalau Jokowi Anda sebut sebagai haus kekuasaan, maka saya pastikan Anda kebelet berkuasa sampai sakit hati menahun, yang tidak tahu sembuh-sembuh. Saking kebeletnya Anda berkuasa tapi tidak berhasil, malah Anda menyuruh orang lain yang mundur. Selain tidak sportif, Anda ini juga sebagai pengecut. Anda ini justru seperti orang yang sedang mengidap post-power syndrome. Dulu pernah Anda menjabat sebagai ketua MPR. Dan mungkin hingga kini kenangan tersebut masih membekas dalam ingatan Anda. Bahkan mungkin tidak bisa hilang selama-lamanya. Jokowi kebetulan jadi presiden sehingga menjadi objek pelampiasannya si Bapak tua Amin Rais ini. Coba kalau Amin Rais yang jadi presiden, amit-amit dah, Amin Rais pasti diam dan duduk tenang di rumah sambil nonton drama Korea. Tidak ada nyinyiran dan omelan di media sosial. Sebelum Anda mencap orang buruk,
dan meminta orang lain ngaca, sebaiknya Anda yang harus ngaca duluan. Itu yang paling penting. Bagaimana pendapat dari teman-teman semua? Apakah kita harus beli kaca yang lebih gede lagi? Biar Bapak Amin Rais bisa bercermin, bisa melihat keseluruhannya.